Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa ibu-ibu? Utang piutang. Praktek utang piutang yang ada di masyarakat. Ada banyak praktek utang piutang dengan berbagai macam bentuk dan akad ya. Pertama, kita bisa dapatkan praktek utang piutang dalam jual beli kendaraan ya, yang kemudian difasilitasi oleh lembaga leasing atau finance ya. Nanti bagaimana praktek di dalam utang piutang kendaraan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Yang kedua, ada pula praktek utang piutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat secara luas, bahkan menjadi tren, bahkan jika sebuah perkumpulan tanpa akad ini terasa hampa ya. Ini nonton ibu apa arisan ya. Ini nonton ibu kok orangnya arisan tau iki kan gitu ya. Kudu nenek arisan bar itu pindah rumah. Ada nggak seperti ini? Ada. Nah, maka ada praktek utang piutang dalam bentuk arisan. Yang ketiga, ada praktek di masyarakat dalam utang piutang, yaitu yang ada di pegadaian, baik di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Itu akadnya juga intinya adalah utang piutang. Ada pula akad praktek utang piutang yang lain, meskipun di awal dibungkus dengan akad yang lain, yaitu akad wadiah atau tabungan dalam semua lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Maka akad yang sebetulnya terjadi setelah penitipan itu dilakukan, maka akad mereka berubah semuanya menjadi qard, utang piutang. Kenapa menjadi utang piutang? Karena uang yang kita tabung, uang yang kita titipkan dipakai oleh lembaga tersebut. Ada praktek utang piutang yang lain, yaitu dengan model crowdfunding ya. Apa crowdfunding? Kalau crab itu kepiting ya. Piting goreng apa bakar ya. Ini crowdfunding. Crowdfunding itu adalah pengumpulan dana dari masyarakat dengan diiming-imingi tertentu. Misalkan bagi siapa ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, guys-guys ya, guys-guys itu mau menitipkan uangnya ke kami dalam bentuk e-wallet ya, yaitu deposit ada dalam GoPay, OVO, ShopeePay, maka nanti akan kami beri diskon 10% kalau bayarnya pakai nitip terlebih dahulu. Padahal titipannya dipakai, maka akad itu berubah menjadi utang piutang. Maka kaidah yang berjalan adalah kaidah utang piutang. Nah, banyak praktek yang lain dalam utang piutang, tapi mungkin beberapa ini dulu. Sebelum saya sampaikan, ada nggak yang bertanya? Kalau nggak ada, kita pulang. Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada. Hah? Kenapa? Kewajiban apa? Iya. Dalam utang piutang ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa Ibu? 282, betul ya? Ya. Saya bukakan ayatnya. Tentang utang piutang. Apakah praktek utang piutang itu wajib untuk ditulis atau tidak? Wajib nggak Ibu? Wajib. Kalau wajib berarti kalau nggak ditulis dosa nggak? Kenapa? Lu sekarang kok mau berubah nggak wajib? Ya. Saya bukakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 282. Ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Saya sebutkan di sini supaya kita tahu apakah menulis itu wajib atau tidak dalam utang piutang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, jika kalian berhutang piutang di antara kalian, bidainin, dengan suatu hutang, ila ajalim musamma, kepada waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka tulislah ya. Jika kalian bermuamalah dengan utang piutang, dengan cara utang piutang, dengan suatu utang tertentu, dengan pembayaran waktu yang telah ditetapkan, faktubuhu, maka tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl ya. Maka hendaklah menulis di antara kamu, yaitu yang bertransaksi, katib, seorang penulis, bil adl, dengan adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Maka sampai Allah mengatakan wala ya'ba, dan janganlah menolak ya. Katib, seorang yang bisa menulis, untuk ayyaktuba, untuk menulis sebagaimana yang diperintahkan ketika dia disuruh menulis, kama 'allamahu Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkannya untuk menulis. Maka falyaktub, maka menulis. Ada orang utang piutang, delalah dua orang ini nggak bisa nulis semuanya, terus minta tolong sama orang yang bisa nulis. Maka hendaknya orang yang bisa nulis tadi tidak boleh menolak, paham? Jangan menolak. Maka tulislah, kata Allah, wal yumlil, dan bacakanlah, alladzi alaihil haq, kepada orang yang atas orang yang hak, maksudnya, dan hendaklah membacakan orang atas utang piutang tersebut dengan benar. Wal yattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya suruh mendiktekan ya, dengan benar, sehingga orang yang menulis tadi menulis juga dengan benar. Wal yattaqillah rabbah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Wala yabkhas, dan janganlah mengurangi, minhu, daripadanya, syai'an, tentang utang piutang tersebut, meskipun itu sedikit. Fa in kana alladhi, dan apabila ada orang alaihil haq, atasnya al-haq, kebenaran, safihan, atau lemah akal ya. Fa in kana alladhi alaihi haq, maka jika ada orang yang padanya hak, kebaikan, safihan, kebenaran, safihan, tetapi lemah dalam akal, au dhaifan, atau lemah keadaannya, au la yastati'u, tetapi dia tidak dan dia juga tidak mampu, ayyumillahu falyumlil, dan dia pun tidak mampu membacakan ya. Tidak mampu membacakan, falyumlil, maka hendaklah membacakan waliyuhu. Jadi yang orang yang punya hak atas utang tersebut itu orangnya lemah akal, orangnya tidak mampu membacakan ya. Maka hendaklah wali yang punya piutang tersebut yang membacakan ya. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat terperinci ya. Kemudian falyumlil waliyuhu bil adl, dan hendaklah walinya membacakan dengan cara yang benar ya. Malah hilang ayatnya. Ini HP-nya kelebihan
muatan. Banyak pertanyaan yang belum dijawab soalnya. Kemudian saya mana tadi? Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hendaknya disaksikan dua orang saksi di antara dua orang laki-laki di antara kalian, ya. Error lagi. Saya mana tadi? Fa'ilam yakun, ya. Alhamdulillah. Saya mana ini? (282) benar. Fa'ilam yakuna rajulaini farajulun. Loh, bukan sampai sini ya? Betul. Fa'ilam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Jika tidak didapatkan dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki diganti dengan dua orang perempuan. Detail atau tidak ibu-ibu? Detail, sampai Allah memberikan tata aturan di dalam utang piutang. Kemudian minasyuhada, dari orang yang menyaksikan, antadilla ihdahuma fatudzakir ihdahumal ukhra. Apabila seseorang itu kemudian lupa, yang lain bisa mengingatkan. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u, dan janganlah para saksi itu menolak jika mereka diminta. Wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali, ya, supaya kita menuliskan baik itu urusan utang yang kecil maupun urusan utang yang besar. Walah 10.000 tidak ditulis to bubu kan itu ya. Ya, ini nonton buku ya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Saya ingin membacakan ayat selanjutnya, ya, supaya ini bantahan para ulama. Apakah utang piutang itu wajib ditulis atau tidak? Ya. Saya lupa ayat berapa ya. 28. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbullah. Jika kalian safar tidak mendapati penulis, maka hendaknya ada barang jaminan. Fa in amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Jika kalian itu saling percaya di antara kalian, falyu'addi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, maka disuruh untuk menunaikan amanah tersebut. Ayat ini menjadi bantahan para ulama. Sebetulnya mencatat dalam urusan utang piutang itu sangat dianjurkan, tidak sampai pada wajib. Apabila fa in amina ba'dukum ba'don, jika kalian itu saling percaya antara satu dengan yang lain. Ini bantahan sebagian ulama, tapi sebagian ulama mengatakan tetap wajib, ya. Ini khilaf di kalangan para ulama apakah wajib atau tidak. Ada pertanyaan yang lain? Nanti silahkan baca di dalam surah Al-Baqarah 282 sampai 283. Ini pentingnya hutang sampai Allah Subhanahu wa taala itu tidak memutus ayat berkaitan dengan utang piutang sampai 1 lembar penuh, ya. Ada yang mau bertanya dulu? Ya ada. Saya sebutkan mau yang mana dulu? Tadi kan banyak, ada 5 kan? Pegadaian, arisan,
Mana lagi tadi? Finance. Kenapa? Yang keempat apa? Tabungan, ya. Wadiah kan? Yang kemudian berubah menjadi qard. Mana dulu ibu-ibu? Arisan. Ya. Ya. Berkaitan dengan arisan, ulama sepakat bahwa arisan itu adalah akad utang piutang. Arisan akad utang piutang yang kemudian dilakukan secara bergilir dengan qur'ah. Qur'ah itu adalah undian, ya. Menggilirnya dengan cara diundi. Apakah diundi ini kemudian menjadi judi? Tidak, karena tidak mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Artinya semua orang mendapatkan hak yang sama, membayar pun sama, sehingga ini bukan perjudian, hanya untuk menentukan saja siapa yang lebih dulu. Sebagaimana undian pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengundi istrinya, siapa yang diajak, kan ngoten. Jadi diundi nggak ibu? Diundi sama suaminya maksudnya. Suaminya satu-satunya begini. Dengan istri satu. Saya nanti lupa malah ya. Nah, kemudian apa namanya? Dalam arisan ini memang ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Tapi mayoritas ulama membolehkan. Tapi ingat, arisan yang kita bahas itu adalah arisan yang bersifat murni arisan, dengan model setiap orang membayar dengan jumlah yang sama dan mendapatkan pun dengan jumlah yang sama, paham ya? Dan tidak ada pengambilan manfaat. Itu arisan yang dibolehkan. Tapi kalau arisan lelang, arisan sistem gugur, arisan berantai, itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, arisan yang murni ini saja itu pun ada ulama yang mengharamkan. Siapa? Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah, hafizahullah, mengarang kitab At-Tauhid yang dipelajari, yang sering banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan arisan itu haram dengan 3 alasan. Apa? Pertama, karena arisan itu membelokkan tujuan sosial menjadi ingin mendapatkan utangan, paham ya? Seharusnya niat utang piutang itu adalah memberikan kebaikan, mengharap pahala di sisi Allah, ngasih utangan. Ini tidak. Ini adalah justru dia ikut arisan bukan ngasih utangan sama orang, dia berharap dia yang diutang. Paham? Kan kalau jenengan ngutang, kan saya ngasih kan sudah selesai kan, memang tujuan saya ngasih utangan adalah mengharap keridhaan Allah. Tapi ini tidak, dalam arisan justru orang ikut arisan itu bukan niat untuk ngutangi saudaranya, tetapi berharap dia yang diutangi saudaranya, dan semua berharap demikian. Ini dianggap oleh beliau telah membelokkan dari tujuan utama utang piutang itu adalah mencari keridhaan Allah. Kedua, alasan kedua adalah di sini terjadi bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam 1 transaksi. Apa yang dimaksud 2 transaksi oleh beliau? Ketika saya dapat, berarti saya diutangi panjenengan semua, ya tidak? Misalkan kita arisan. Tetapi dalam akad tersebut dianggap oleh beliau, saya akan ngutangi panjenengan asalkan jenengan juga ngutangi saya, paham? Kalau jenengan dapat saya utangi, kalau jenengan saya yang dapat jenengan harus ngutangi saya. Ini dianggap 2 akad oleh beliau. Ini dianggap bai'ataini fi bai'atin, sehingga dalam satu sisi dia ngutangi, dalam sisi lain dia diutangi, ya. Dia ngutangi sama diutangi. Nah, ini dianggap 2 akad dalam 1 transaksi, sehingga praktek ini haram. Yang ketiga alasannya adalah pengambilan manfaat. Dianggap praktek itu juga mengambil manfaat, padahal dalam kaidah kullu qardin jarrun naf'an
fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat hukumnya adalah riba. Tetapi pendapat ini dilemahkan oleh jumhur ulama, bahkan oleh guru-guru beliau sendiri. Siapa? Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan Lajnah Ad-Daimah, dan para ulama mayoritas, bahwa pendapat yang beliau kemukakan lemah dari sisi apa yang menjadi argumentasi beliau. Pertama, arisan itu tidak memalingkan tujuan menolong, paham? Memang betul dalam ngutangi orang itu langsung, dia memang niatnya langsung menolong. Tapi dalam arisan itu sifatnya adalah al-qard at-ta'awun, yaitu ngutangi dengan sikap saling membantu. Pun ngeten mawon nggih Bu nggih, kita urunan 1 juta, nanti siapa yang dapat berarti kita modali dulu untuk dagang. Kita ada 100 orang, terkumpul 100 juta, nanti bergiliran, oh nggih enggak apa-apa. Itu tetap dianggap sebagai bagian dari tolong menolong. Cuman cara yang siapa yang ditolong itu bergiliran, paham? Sehingga ini tidak memalingkan tujuan dari kebaikan saling tolong menolong. Bahkan Syekh Utsaimin itu mengatakan arisan ini dari sifat tolong menolongnya adalah sunnah, ya, karena kita disunahkan saling tolong menolong di antara kita. Dan arisan itu tolong menolong, misalkan Bu, kita akan semua bakul lemper misalkan ya, atau bakul makanan lah. Cuman kita kalau nggak punya modal besar ya kita nggak berkembang. Gimana kalau kita kumpul duit 1 juta, 1 juta, ini ada 100 pedagang, nanti siapa yang duluan dapat, itulah yang kita tolong lebih dahulu agar dia bisa usahanya besar. Umatan dia enggak apa-apa. Itu tolong menolong nggak Ibu? Tolong menolong. Meskipun ada harapan supaya dia ditolong lebih dahulu, tapi nggak ada masalah. Tidak memalingkan tujuan dari saling membantu di antara mereka, kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, bantahan terhadap bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam 1 transaksi, itu juga dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena begini, tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan saya ngutangi dan sekaligus diutangi, paham? Pada orang yang sama, pada orang yang sama, maka ini tidak tepat. Dalam konteks kalau saya dapat berarti jenengan ngutangi saya, paham? Tapi kalau jenengan yang dapat berarti kami semua ngutangi jenengan. Tidak dalam waktu yang bersamaan jenengan ngutangi saya dan saya juga ngutangi jenengan, tidak. Maka dikatakan bai'atani fi bai'atin, ini lemah hujah argumentasinya. Yang ketiga, mengambil manfaat. Nah, mengambil manfaat ini kalau arisannya murni tidak mengambil manfaat, memang tidak mengambil manfaat. Tapi memang bisa mengambil manfaat. Tapi yang dimaksud arisan yang dibahas itu tidak ada pengambilan manfaat apapun dalam praktek tersebut. Tapi kalau sudah terjadi pengambilan manfaat, contohnya apa Ibu? Yang dapat ketempatan, ya, yang dapat ngasih snack bulan depan, yang dapat apa Ibu? Neraktir misalkan, neraktir yang tidak dapat, ya, maka ini adalah pengambilan manfaat. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Maka tidak boleh ditetapkan yang dapat ketempatan, sehingga ketempatannya diganti dengan cara yang lain, misalkan diundi tersendiri, paham? Bukan ketempatannya itu berdasarkan dapatnya arisan. Contoh misalkan kita kumpul pengajian DSKS, tapi itu juga ada arisan misalkan, maka kita pengajian kumpul DSKS ini tiap bulan berpindah-pindah dari satu anggota ke anggota yang lain. Karena di dalamnya juga ada arisan, maka ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan, tapi didasarkan misalkan urut yang paling tua, yang kira-kira mati duluan itu didahulukan misalkan, ya. Misalkan secara perhitungan, oke. Oh, sing paling tua sapa sik didhisikke selak kedisian, ya, misalkan, kemudian didahulukan, ya, maka tidak ada masalah. Tapi asalkan jangan didasarkan ketempatan kedapatnya arisan. Itu contoh pengambilan. Sehingga para ulama berpendapat bahwa di dalam arisan itu
tidak ada masalah selama tidak ada unsur yang haram. Ini pendapat jumhur ulama. Cuman kita tahu bahwa arisan itu utang piutang, maka dalam kaidah utang piutang adabnya jangan mudah berhutang kecuali dalam keadaan yang memang sangat membutuhkan. Jadi kalau memang tidak ada kebutuhan, lebih baik nggak usah bikin arisan. Itu mesake sing nyatet, sing nagih, sing diunek-uneke kan ngoten nggih. Nggih nonton Ibu. Yang paling berat itu kan yang megang duit sama yang nyateti. Kalau ada yang dapat dikasihkan duitnya belum komplit, dia marah-marah ya. Itu mbak kok ora komplit misalkan, kadang dia nomboi dulu. Ketika nomboi dulu mau nagih sama yang belum bayar, ternyata angel gitu kan ya. Pindah rumah, pindah kos-kosan barang, ganti nomor handphone karena sudah dapat. Nah ini kadang-kadang jadi problem. Maka silahkan arisan, tetapi jangan mudah bikin paguyuban utang piutang ya. Kalau ada kebutuhan yang monggo, tapi kalau nggak ada lebih baik tidak usah. Ya, niatnya adalah silaturahim yang ketempatan. Silaturahim bagus, tapi kalau didasarkan dapatnya arisan jadi masalah kan gitu. Ustadz, dia kan ngutangi saya 50 juta. Habis ngutangi saya 50 juta, terus saya ngasih dia kelengkeng 5 kilo. Niat saya adalah supaya kami memberikan kebaikan. Boleh enggak? Enggak boleh. Paham? Karena dia sedang terjadi akad utang piutang. Allah ingin menutup segala pintu celah. Paham? Niat, merubah niat dari ngutangi itu mengharap pahala Allah, tapi mengharap balasan imbalan dari manusia. Maka itu ditutup celah itu. Kalau sudah selesai utang piutangnya silahkan, tapi kalau belum ya maka jangan. Kecuali pemberian itu sudah menjadi kebiasaan sebelum utang piutang, itu beda lagi ya. Kedua, kalau kemudian ada uang konsumsi, nah ini beda lagi. Kalau ada uang konsumsi nggak ada masalah ya, paham? Cuman persoalannya hampir 99,99% itu tombol. Ini nonton Ibu. Konsumsi 10.000, mangane sop, snack, teh anget, ya tekor gitu ya. Maka nggak cocok, kecuali apa namanya, misalkan konsumsi 10.000, belikan ayam goreng dus-dusan 10.000 ya, 2 ceker misalkan ya, 2 ceker 10.000 nggih, sama es teh jumbo misalkan 3.000, 2 ceker sama nasi pas 10.000. Nah ini tidak ada masalah, dia tidak diambil manfaatnya. Tapi rata-rata kan mesti tombol, maka tetap nggak boleh. Tinggal sebetulnya sederhana, tinggal dirubah, jangan ketempatannya didasarkan dapatnya arisan, selesai masalah. Demikian. Kalau itu arisan petang rasa dan sudah kebiasaan sejak dahulu dan sudah ikhlas gimana? Sudah ikhlas ketempatan dan tombol ya. Di dalam utang piutang ya dan sudah ikhlas. Karena begini, keikhlasan tidak kemudian serta-merta membuat transaksi haram menjadi halal. Paham ya? Itu yang datang ke belakang RRI ikhlas nonton. Ikhlas. Sing dibayar ikhlas nonton. Saya ikhlas kan ngoten nggih. Ya. Wis penak dibayar meneh kan ngoten. Maka apakah halal? Enggak. Paham? Jadi jangan kemudian menganggap kalau sudah sama-sama ikhlas itu kemudian menjadi halal, nggak bisa. Niatnya nyuguh, Ustaz. Lah ya, niatnya Pakai tamu kita sama. iya. Kadang setengah tahun baru datang. Ya, nyuguh gitu. Lah ya, yang penting jangan didasarkan dapatnya arisan. Ya, kalau nggak di ketempatannya tidak didasarkan dapatnya arisan nggak ada masalah. Kan sebetulnya sederhana saja, tinggal ibu PKK ada 100,
yuk kita undi 100 kali ya, diambil 100 kali nama-nama yang ketempatan. Oh, diurutkan dari ini bulan ini, bulan ini, bulan ini, selesai. Habis itu arisan berjalan independen. Itu tidak ada masalah. Paham? Meskipun ketika dia ketempatan nyuguh, dia nyuguh makanannya kepada orang-orang, nggak ada masalah. Yang penting ketempatannya itu jangan didasarkan dapatnya arisan, paham ya? Tapi didasarkan pada yang lain ya. Kenapa? Arisan itu kadang kita nggak merasa dihutan Ustaz, karena memang untuk keluarganya, karena istilahnya cuma dapatnya sekian gitu ya, jadi tidak merasa itu sebagai hutang untuk kita gitu loh Ustaz. Jadi cuma kumpul-kumpul bareng. Lah, tapi kan dapat utangan kan? Iya, tapi kan misalnya kita nggak butuh diutang Ustaz. Lah kalau nggak butuh ya jangan ikut arisan. Kan begitu. Tapi kita kan butuh ini. Kenapa? Kumpulan keluarga dan kan kalau nggak dikasih arisan, kan nggak mau kumpul tadi, padahal kita mau sharing apa gitu ya, dan ada itu untuk cari apa. Ya, mending kumpul iuran duit, belikan makanan enak-enak, kumpul-kumpul. Nah itu tidak masalah. Nggak usah pakai arisan, paham ya? Nggak mau datang. Kenapa? Loh, kenapa nggak mau datang? Ya karena nggak ada ikatan tadi Ustaz. Ya, nggak mau datang ya wis. Ada kita menyiapkan biar masyarakat itu nanti menyatu, saling kenal gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Kumpul ada arisan nggak masalah. Cuman jangan ketempatannya didasarkan dapatnya arisan. Itu saja. Ada arisan silahkan. Misalkan ya kita kumpul ini, kita arisan 100.000 dapatnya 20 juta. Ada 200 orang. Terus yang ketempatan nyuguh, ya kan? Tetapi ketempatannya didasarkan pada urut nomor rumah atau urut nomor anggota misalkan. Kita nomor anggota jenengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 200, ya sudah diurutkan itu aja. Arisan berjalan dapat nggak ada masalah, itu boleh. Tapi kalau lo jenengan dapat arisan ya besok ngasih makan kita lo ya, nah kan begitu kan. Nah itu kan seolah-olah bahasa sederhana gini, kami semua ngutangi, Bu, kami mau ngutangi jenengan 10 juta, kami akan patungan 100.000, tapi besok bulan depan jenengan harus ngasih traktir makan yang enak-enak di rumah jenengan. Itu kan sama saja mengambil manfaat, paham ya? Maka dirubah penempatannya bukan didasarkan dapatnya arisan. Selesai. Padahal nanti prakteknya sama aja, ini bang lebih banyak. Prakteknya kenapa? Prakteknya sama saja dengan arisan juga mengeluarkan biaya. Iya, tapi beda. Yang satu halal, yang satu haram kan gitu kan? Iya, iya. Jadi beda akad. Prakteknya ya podo. Orang menikah itu ya berhubungan seksual, ya tidak. Orang menikah itu ya kumpul. Sama dengan orang yang berzina itu ya kumpul kan gitu kan. Cuman yang satu bayar sekilas berapa ibu? Saya juga nggak tahu soalnya. Katakanlah 300.000 misalkan ya. Kemahalan atau kemurahan? Nggak tahu. 300.000. Dengan dia nikah juga pakai mahar 1 juta, tapi beda akadnya itu halal dan haram ibu. Paham ya? Makanya ya di akadnya beda, maka ya kita harus manut saja sama Gusti Allah kan. Ya. Kemudian praktek yang terlarang dalam arisan lain yaitu tukar dapat. Paham? Misalkan saya hari ini dapatnya 20 juta, cuman saya duitnya pas, tabungan saya masih banyak, misalkan 2 miliar misalkan loh ya, misalkan kan biasa jadi kenyataan kan. Nah kemudian saya dapat 20 juta, saya bilang sama panjenengan semua, Bu, kebetulan duit saya pas masih banyak, ini saya nggak butuh, siapa yang mau dapat duluan? Ngomong ke saya, nanti bagian saya biar jenengan, nanti nomor jenengan buat milik saya, cuman tak potong 200. Nah, potong 200-nya ini haram. Kenapa? Karena di sini terjadi riba murakkab 2 kali.
1 riba al-fadl, 2 riba an-nasi'ah. Riba al-fadl adalah ketika saya tukar 20 juta yang saya potong 200 menjadi 19.800.000, saya tukar dengan 27 juta jenengan, padahal yang saya tukarkan sama-sama rupiah. Paham? Saya ngasih uang jenengan 19.800.000, jenengan ngasih uang saya 20 juta, beda nilainya padahal sama-sama rupiah. Ini terjadi riba al-fadl. Yang kedua, riba an-nasi'ah, karena penundaan. Kenapa? Karena 19.800.000 sekarang, tapi 20 jutanya nanti kalau nama jenengan keluar, ya tidak? Enggak sekarang, berarti terjadi riba an-nasi'ah. Ini haram, nggak boleh ya. Ada yang begitu? Ada. Oh ada ya. Kenapa? Nggak pakai? Jadi tetap utuh dapatnya, cuma tukar nomor aja. Tukar. Saya dapat dikasihkan siapa yang butuh, tapi dengan nilai yang sama. Iya, lebih baik bukan tukeran, tapi karena kalau tukeran meskipun nilai sama, kan yang satu uangnya masih besok, paham? Kan nggak boleh, kan sama aja ya tukeran ya Bu ya, uang jenengan milik saya, uang saya jadi milik jenengan, tapi ini penuh sama 20 juta, kan paham ya? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena uang 20 jutanya sekarang, yang 20 jutanya yang satu masih nanti nggak boleh. Yang boleh adalah, Bu, saya dapat siapa yang butuh duit tak utangi, nyoni buat jenengan tak utangi, jenengan utang sama saya lo ya, nanti kalau jenengan dapat bayar utang jenengan. Itu boleh, paham? Itu beda akad, beda hasil, paham? Kenapa? Nah, kalau dikembalikan tidak apa-apa, terus diundi ulang, kan begitu kan? Itu tidak masalah. Paham ya? Iya, karena nggak butuh. Monggo. Yang dikatakan yang ketempatan yang mendapat asal ketempatan menjamu. Iya. Karena kalau misalkan istilahnya di dalam terhadap keluarga itu bukan arisan tapi diganti namanya dana gotong royong, begitu boleh tidak? Dana gotong royong. Ya. Gotong royong ini perasan dari Ekasila. Jadinya Pancasila diperas jadi Ekasila, Ekasila diperas jadi Trisila, Trisila diperas jadi gotong royong. Kemarin yang mau diajukan kemudian di demo ya. Nah, bagaimana dengan diganti namanya? Dalam Islam itu para ulama sudah menetapkan kaidah al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Jadi yang dinilai itu adalah hakikatnya, bukan namanya. Namanya Bejo, tapi dia Susiwati ya tetap Susiwati, paham? Kan ada ya Susi diganti namanya Bejo, atau Bejo diganti namanya Susi. Ya. Ya, malam Susi, pagi Susilo kan, gitu kan? Misalkan, maka dia tetap Susilo ya, bukan Susi, meskipun namanya diganti, karena hakikatnya yang dinilai. Misalkan, Ustadz di PKK kami ada utang piutang Ustadz, tapi kami nggak pakai bunga. Alhamdulillah bunga sudah dihilangkan. Panitianya alhamdulillah orang ngaji, akhirnya sekarang sudah dihilangkan. Cuman setiap pinjaman 1 juta disuruh infak wajib 100.000. Maka infak wajib ini tetap meskipun namanya bukan bunga, tapi tetap hakikatnya riba. Jadi kalau gotong royong itu adalah modelnya memang bentuknya arisan, tetap nggak boleh. Mending yang nggak usah arisan, mending setiap kumpul iuran, makan-makan, sudah gitu aja ya. Selesai. Sudah dihilangkan tidak karena untuk penulisnya itu kan ya kalau kemudian untuk besok akhir dibeli itu kita menyediakan kotak
infak. Tapi sebenarnya, jadi misalnya utang 1 juta, tapi dia tidak ditentukan harus memasukkan berapa, tidak, terserah apakah masuk. Yang penting masukkan. Yang lain yang tidak utang mau masukkan boleh. Ya, yang utang nggak dipatok harus 100.000 enggak, tapi pokoknya masukkan sukarela, tetap nggak boleh. Kalau dipersyaratkan harus memasukkan, paham ya? Ya. Kalau tidak memasukkan nggak apa-apa. Oh ya, jadi misalkan yang utang di sini monggo, kita nggak pakai bunga, nggak pakai infak wajib, nggak ada. Tapi kalau jenengan pas mengembalikan pengen berinfak monggo, boleh kalau itu, paham? Ya. Tapi kalau Bu, ini ada utang piutang, monggo yang mau utang, kami nggak ada apa namanya bunga nggak ada, tapi monggo infak sukarela. Pokoknya yang penting lebok kira ketang piro terserah jenengan, itu nggak boleh, paham? Karena dipersyaratkan. Yang boleh adalah saya ngutangi 1 juta kepada panjenengan, kami nggak minta tambahan apapun. Tapi nanti ketika jenengan mengembalikan kemudian ingin berinfak, terserah, itu tidak ada masalah, asalkan dengan 2 syarat. 1, tidak dipersyaratkan harus memberi, paham? Yang kedua, setelah lunas atau berbarengan dengan pelunasan. Karena kalau tidak, itu menjadi celah riba. Contoh begini, saya utang sama panjenengan 10 juta, saya janji sepekan saya kembalikan. Ketika jenengan datang ke rumah saya, mana Ustadz, saya butuh uang 10 jutanya. Oh iya, ini baru ada 2 juta Bu. Walah, pripun tau Ustadz, katanya seminggu. Ini ada kelengkeng pas panen 5 kilo buat jenengan. Oh nggih, enggak apa-apa, tapi cepet ya Pak Ustadz. Nggih, lo sakit 3 hari lagi. Nah, kelengkeng 5 kilo ini menjadi riba, karena saya belum lunas sama jenengan, paham? Tapi kalau saya sudah lunas, kemudian saya ngasih kelengkeng, enggak apa-apa, asalkan tidak dipersyaratkan di awal, baik yang berhutang maupun yang ngutang. Tadi yang mau tadi, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kembali ke arisan. Iya. Misalnya kita karyawan lah, misalnya mau nggak punya motor. Nah ini misalnya 20 orang semua mengadakan, tapi nanti diundi. Sekarang yang dapat nomor 1 misalnya harganya 10 juta. Iya. Tapi nanti yang terakhir 20 mereka misalnya gitu ya, turunannya berapa misalnya, itu kan nanti yang terakhir tuh harganya naik, itu ya nanti berarti harganya sudah naik. Iya. Kalau arisannya sebuah barang, maka barang itu antara orang yang pertama dengan orang yang terakhir dapatnya harus sama, paham? Nggak boleh beda. Kalau motor itu kemungkinan beda, Ibu. Saya dapat tahun ini bulan pertama dengan nanti ada yang dapat 4 tahun lagi bulan terakhir 12, itu pasti motornya beda. Terus kita iuran untuk membeli motor itu karena mungkin tipenya sudah naik, harganya juga naik, kemudian kita iuran, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena barang didapatkan beda. Tapi kalau barang didapatkan sama, itu masih dibolehkan oleh banyak para ulama. Contoh begini, Bu, kita arisan apa namanya, dapatnya emas 10 kilo, 10 kilo, sekilo misalkan ya, sekilo ya, sekilo kebanyakan ya, 100 gram, ada 100 orang. Yang paling ideal kita semua Mbak 1 gram 1 gram, paham? Dikumpulkan ada 100 gram, diundi dapat saya bawa pulang 100 gram, dan saya bayarnya pun juga setiap bulan 1 gram 1 gram sampai 100 kali selesai. Semua orang dapatnya sama 100 gram, emasnya sama. Misalkan emas antam ya antam sama semua. Nah, kalau ternyata enggak, misalkan enggak bawa emas tapi duit, ya kan? Maka barangnya yang didapat, ini masih dibolehkan para ulama, barang yang didapatkan sama, yaitu emas 100 gram, maka harga naik setiap bulannya ya ditanggung oleh semua, dibagi. Paham? Itu masih dibolehkan. Meskipun sebagian ulama tetap menganjurkan bawanya emas, itu yang paling ideal. Kenapa? Kalau emas itu mudah, tapi kalau yang benda-benda lain kan. Lah ya, makanya harus sama. Lah kalau emas kan bisa sama.
Nah kalau motor kan nggak bisa sama, lebih baik arisannya uang. Terserah nanti dibelikan motor. Cuman dealernya nggak mau, nanti dapat duit malah rabi meneh ora tuku motor. Makanya dia dipersyaratkan bikinlah arisan motor dealer-dealer itu. Tapi nanti yang dapat pertama dan yang terakhir motornya beda. Nah ini masalah. Ada pertanyaan lain? Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini masalah denda di PKK ada, kalau nggak pakai seragam itu didenda gitu loh Ustaz. Nggak pakai apa? Nggak pakai baju seragam. Seragam. Iya, didenda gitu. Ini hukumnya gimana Ustaz? Sepakatan. Memang betul bahwa al-muslimuna ala syurutihim, bahwa kaum muslim itu sesuai dengan persyaratan yang mereka tetapkan. Tetapi ini menjadi perdebatan para ulama, apakah boleh menerapkan denda? Kan gitu, misalkan jenengan nggak pakai seragam, tak denda 2.000 misalkan. Jenengan datang terlambat, tak denda 5.000 misalkan. Ustadznya telat ngisi didenda malah rangisi sih sana. Ya. Artinya apakah denda itu dibolehkan? Ada denda yang memang dibolehkan, ada denda yang dianggap kezaliman. Ya. Kalau dalam proses seperti itu saya lebih condong untuk tidak dilakukan. Saya khawatir memberatkan kepada orang. Kan siapa tahu seragamnya ternyata belum dicuci, kan gitu kan, dia lupa, kan masa hal seperti itu kemudian ditetapkan denda. Kalau bisa jangan. Kenapa? Nengok orang sakit nggak ikut itu didenda. Wah, kayak negara dewi wae. Ya jangan. Iya. Ya, tapi nggak usah didenda. Wong Allah aja nggak mewajibkan kan, gitu kan? Ya. Kan sangat dianjurkan. Nah, ada denda-denda yang memang dibolehkan, ada misalkan denda keterlambatan mengembalikan sewa, misalkan jenengan nyewa mobil, ya kan? Kemudian hitungannya adalah per jamnya, per harinya berapa mobil? 200.000 12 jam. Katakanlah 120.000 12 jam, biar gampangannya lah ya. Jangan telat 3 jam, didenda 30.000 karena per jamnya 10.000, itu boleh. Itu namanya perpanjangan atas masa sewa. Ya, itu didenda tidak masalah. Mengembalikan peminjam buku bayar 10.000 terlambat perharinya didenda, itu para ulama membolehkan. Tapi kalau batuk-batuk pengajian ke batuk-batuk denda misalkan, ya itu, atau nggak pakai seragam misalkan denda, kalau bisa jangan. Saya tidak mengatakan haram, tetapi itu saya khawatir dolim sama yang kan. Betul kan, kadang-kadang siapa tahu anaknya pas loro kan gitu kan, dia nggak bisa nengok, masa didenda? Hah? Izin ya didenda kalau izin. Hah? Ya kalau begitu saya izin terus kan gitu kan. Lah ya, makanya ya betul, sebenarnya disiplin bagus, tapi saya tidak merekomendasikan dengan model seperti itu. Kenapa? Parkir titip itu kan kalau lebih jamnya itu boleh. Parkir. Nah, tergantung parkirannya siapa. Oh ya boleh. Misalkan jenengan parkir milik tempat orang ya, misalkan orang punya mall, kemudian punya tempat parkir, jenengan ngambilnya terlambat, didenda setiap jamnya 1.000 misalkan, jenengan ngambilnya sebulan, berarti misalkan saya habis kena banyak itu. Saya itu naruh motor di mana stasiun kereta api.
Saya kan pulang dijemput, motor saya tinggal, saya ambil seminggu atau 2 pekan itu, pokoknya seminggu lebih. Ternyata mahal kan? Saya baru tahu itu. Wah, ternyata mahal. Apalagi bandara. Saya punya teman, mobilnya mobil tua kan, dia naik pesawat ditinggal di bandara, sampai sana ternyata nginep panjang lama, kemudian pulang pun males diambil karena naik taksi. Kapan diambil kapan? Mau diambil dendanya jutaan, akhirnya ditinggal sebab dendanya sama mobilnya mahal dendanya. Iya, itu ada ditinggal di bandara, wis PN wae Pak. Karena nggak kuat bayar dendanya. Ya. Kenapa? Ya. Jadi kalau gitu yang kalah yang bandaranya. Ada yang lain? Ya, ini tentang arisan. Saya belum bahas tentang leasing, itu saya sudah pernah bahas di sini, di sini. Sudah pernah ya? Oh pernah. Sudah selesai? Sudah. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada Ustaz? Ada. Kerja di leasing itu juga haram ya? Kenapa? Kerja di leasing itu. Kerja di leasing. Ke finance. Ya. Kayak Adira Wong Finance itu kan tidak boleh. Karena di sana praktek haram banyak. 1, ada denda keterlambatan. Itu jelas riba jahiliyah. 2, adanya pengambilan paksa jika terlambat kemudian dilelang dengan harga yang tidak normal, itu juga kedzaliman. 3, hakikat di leasing itu cuman utang piutang, bukan jual beli. Kenyataan yang tawar menawar motor di dealer itu siapa? Leasing atau nasabah? Konsumennya? Konsumen, ya tidak? Misalkan saya datang ke dealer, saya sudah milih mobilnya, sudah saya tawar sama yang punya, yaitu dealer. Berapa Mas? 100 juta, udah 90, jangan 95, udah 97, ya sudah sepakat deal 97. Bahkan kadang-kadang sudah saya kasih DP, baru saya ngajukan ke leasing, paham? Maka nggak mungkin leasing kemudian membeli dan menjual ke saya, itu nggak mungkin, karena sudah saya tawar menawar. Jadi leasing itu cuman bayari, paham? Artinya ngutangi. Kalau dia ngutangi terus mengembalikan dengan jumlah yang lebih dari utangannya, jelas itu riba. Ya. Kalau alasan enggak Ustadz, yang tawar menawar kami, dia cuma milih kami bayari, oke. Tapi jenengan transaksikan di mana? Di dealer, itu juga masalah. Berarti jenengan menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Seharusnya kan dibeli leasing atau finance itu dibawa ke kantornya leasing. Nah, nasabah datang ke sana, transaksi di sana. Nah, itu yang benar, paham? Ini jarang. Iya. Tentang ayat berapa? Dan itu bagaimana kata-kata Islam? Kenapa? Yang beda pakaian, beda tipe orang lain dalam perannya. Ya jangan kasih denda. Ya. Dinasihati aja kalau bisa tile, ikut tile, kan begitu kan? Jangan dikasih denda. Saya tidak berani mengatakan haram, tetapi saya khawatir itu kedzaliman. Ya. Kenapa? Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Apa yang ditanyakan? Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu mendatangi tanda-tanda kematian sedang dia meninggalkan kebaikan, yaitu harta yang banyak maksudnya, maka hendaknya berwasiat kepada kedua orang tua, karib kerabat dengan cara yang patut. Kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Masuk orang tua itu? Kenapa? Itu kan masuk waris ya Ustaz? Orang tua iya. Tapi dalam wasiat kan punya nggak boleh. Ya,
ada ayat-ayat yang dimansuh ayat sesudah turun ayat tersebut kan itu. Awal-awal memang Allah membolehkan wasiat kepada, wasiat harta maksudnya ya, kepada orang tua, kepada anak, tetapi kemudian Allah larang, Allah hapus, kemudian wasiat untuk ahli waris dari wasiat harta sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Jadi ketika wasiat itu harta, kalau wasiat ketakwaan nggak ada masalah. Kan wasiat itu kan nggak harus harta ibu. Seperti Yakub berwasiat sebelum meninggal kepada anak-anaknya, siapakah yang kalian sembah setelah sepeninggalku nanti, kan kata Yakub. Maka mereka mengatakan, aku akan menyembah sebagaimana engkau dan bapak-bapak kami Ibrahim, yaitu menyembah, yaitu Ishak dan Ibrahim. Maka kalau wasiat itu harta kepada ahli waris yang mewarisi nggak boleh. Tapi kalau wasiat harta kepada ahli waris yang tidak mewarisi boleh, atau kepada orang lain, paham? Yang tidak mewarisi, contoh cucu itu ahli waris tapi tidak mewarisi karena ada paman, kan gitu. Sedangkan cucu tadi bapaknya meninggal lebih dahulu daripada bapaknya. Ketika kakeknya yaitu bapaknya anak ini kemudian meninggal, maka cucunya nggak dapat karena bapaknya dia meninggal lebih dahulu, karena ada pamannya yang masih hidup, yaitu saudara bapaknya. Sehingga kakek ini hendaknya membuat wasiat untuk cucunya, ya, harta agar dia mendapatkan bagian. Tapi kalau kepada bapak, kepada anak nggak boleh lagi, ya. Tapi kalau wasiat ketakwaan itu memang dianjurkan, ya. Kan wasiat tidak harus harta. Saya tadi belum lupa menyampaikan masalah parkir tadi, denda parkir. Kalau denda parkir itu kepada pemiliknya lahan parkir nggak ada masalah. Tapi kalau dia bukan pemilik lahan parkir, misalkan ya di jalan ada warung rame, saya preman misalkan, terus saya markiri, haram perbuatan saya, paham? Karena saya bukan pemilik lahan tersebut, paham ya? Kecuali dibolehkannya adalah akadnya akad penjagaan. Mas, motornya tak jogone ya mas, ning penjagaan selama jenengan makan tak jogone sekali jaga 2000. Dia mau, tidak masalah, paham? Hah? Memang begitu, nggak punya lahan kan gitu kan? Atau tulisi yang mau nitip penjagaan monggo, ijarahnya 2000 boleh. Tapi kalau tahu-tahu dia minta, wong itu bukan lahan dia, berarti dia telah mengambil pungutan pajak liar. Inna sahibul maks finnar, pemungut pajak liar itu terancam masuk neraka. Misalnya kalau resmi yang pakai surat itu pemerintah, itu beda lagi. Kalau selama itu lahannya jalannya pemerintah, itu urusan pemerintah. Apakah hal itu dolim atau tidak, ini pertimbangannya macam-macam, ya. Lah ya, kalau lahan itu lahannya pemerintah silahkan. Tapi kalau lahannya orang terus pemerintah markiri ya nggak benar, ya. Paham ya? Jadi lahan itu lahannya siapa dulu? Kalau memang lahan itu lahannya pemerintah, terus dia bikin parkiran di situ, dia narik, tidak ada masalah. Tapi kalau lahan itu lahan pribadi, orang parkir di situ, pemerintah narik, itu dia telah memungut pajak liar. Kenapa? Yang ngasihnya ikhlas tenan bora, ya. Lah, masalah ikhlas atau tidak itu bukan masalah urusan itu. Ini masalah dia meminta, kan gitu kan? Ya, dia meminta uang atas penempatan lahan yang bukan miliknya, ya. Tapi kalau itu miliknya maka nggak ada masalah. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Senin keberapa? Ketiga. Senin ketiga sudah Ramadan. Ini libur atau tidak? Libur Ramadan ya. Oh ya. Demikian dari saya, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.